Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak 89. Pada kesempatan video hari ini kita akan membahas seputar pengisian aki di motor Supra ini ya. Supra Fit, Supra lama, Supra X sama aja ya, dan sejenisnya Grand. Ini kebetulan di motor Supra aku akinya tekor terus mas ya. Ini sudah kita teliti mas ya, kabel-kabelnya, panel-panel lainnya. Sebelum kita menganalisa, lebih baik kita cek dulu mas ya. Enggak, tolong ya mas Umar, belakangnya. Nah, hidupin mas ya motornya. Dari sini mas Umar ya. Ini mas ya, kita memakai kan aki ini 12 volt. Kita pakai volt DC yang mendekati 20 ini ya, 20 volt. Ini mas ya, tegangannya cuman di angka 11,9 sekian mas ya. Seharusnya ini kalau stasioner itu tegangan di angka 13 mas. Coba kita paling stabil itu kiprok itu di angka 15 mas ya. Ya mas-masku semua, ada kendala barusan, ada motor lewat. Kita cek mas ya ini. Nah, ini posisi ini ya. Coba kita gas. Bentar. Bentar mas ya. Nah, seperti ini mas ya. Coba kita gas sampai kenceng mas ya. Kita tahan kurang lebihnya 1 menit. Kita lihat apakah overcharging, apakah tidak maksimal mas ya. Itu mas ya. Meskipun digas besar kita sampai 1 menit itu tetap di angka 12, nggak sampai 13 mas ya. Ini makanya akinya sering tekor karena pengisiannya kan tidak stabil ini mas ya. Seharusnya ini 13 sampai mentok itu 15 mas ya. Kalau normalnya itu. Ini karena kurang bagus pengisian mas ya. Sudah kita analisa semua mas ya, dari panel-panel semua. Sempat tadi malam itu saya cari di lampu belakang itu mas ya. Sudah kita lepas yang memakai arus DC, tapi tetap aja mas ya. Kemungkinan besar kita analisa ini magnetnya mas ya. Karena soalnya magnet itu kan bisa loyo. Kadang ada yang normal mas ya. Untuk spool sudah kita ganti mas ini. Spool sudah kita ganti set ya. Yang belum ini tinggal magnet aja mas ya. Untuk kiprok sudah kita ganti. Ini mas ya. Kita sudah meneliti semua. Tadi ada lilitan tembaga seperti ini mas ya. Entah ini fungsinya buat apa mas ya. Ini tadi di groundingkan di sini. Di sini ya dua-duanya ini. Dan ini setnya sini. Lalu kita lepas semua sudah dan kita cek ya pakai avometer di sini. Tetap aja pengisian di angka 12. Tidak kuat
ke 13 mas ya. Nah, di depan juga sudah kita teliti semua, dan ternyata mas ya, habis kita ganti, maaf ya, habis kita pasang memakai dioda seperti ini mas ya, alhamdulillah ini bisa ada peningkatan. Kiprok sudah kita ganti mas ya, yang original masih tetap aja tadi. Kita coba-coba, lalu punya inisiatif memakai dioda. Ini groundingnya ini ya, yang ground untuk dioda ini mas ya. Nah, untuk yang hitam itu yang dari sini ya, yang ada cincin ini menuju ke regulator atau yang dinamakan kiprok mas ya. Nah, cara pemasangannya seperti itu mas ya. Untuk magnet juga sudah kita ganti mas, spool sudah kita ganti, kok masih tetap ya. Kita cek satu persatu, dan ternyata memakai dioda ini sudah ada peningkatan mas. Oke ya masku, ini cover body sudah kita pasang, lalu akinya sudah kita pasang, mempercepat durasi ya masku semua. Masih tetap memakai dioda mas ya, di ground kiprok. Coba kita hidupin mas ya, kita cek bareng-bareng. Kita on kan. Ini mas ya, motor sudah hidup. Untuk aki ini mas ya 12 volt, lalu di multitester ini kita taruh di angka volt DC di 20 yang mendekati mas ya. Waktu kemarin itu kan sudah kita ganti magnet, spool, dan kiprok mas ya, masih tetap aja pengisian itu tidak normal di angka 12, sekian itu mas ya. Sekarang kita coba ini mas ya, bisa kelihatan mas ya. Kelihatan mas ya. Nah, seperti ini ya. Coba kita kas mas ya. Bentar. Nah, ini mas ya, bisa kelihatan ya. Untuk di gas besar di angka 14,50 sekian mas ya. Kita matikan ya. Apabila kiprok itu tidak normal mas ya, di gas besar itu di angka 15, sekian itu masih normal mas ya, kalau sedikit. Kalau mencapai 16 mas, itu bisa overcharging mas ya. Kalau aku rasa sih ini masih normal mas ya, meskipun ada tambahan kiprok dibuat grounding mas ya. Entah ini groundnya kurang atau gimana mas ya. Soalnya kita analisa satu persatu, mulai dari yang kemarin ada lilitan di coil mas ya, sampai dimanapun saya aku cek masih tetap sama mas ya, tidak bisa pengisiannya stabil. Saya kasih dioda, alhamdulillah pengisiannya stabil mas ya. Jadi kita lepas dulu mas ya. Kemarin tuh saya sempat pusing mas ya, karena apa? Karena magnet, spool, kiprok sudah kita ganti mas, dan ternyata masih tetap sama mas ya penyakitnya itu. Cuman di angka 12, sekian volt gitu mas. Kan seharusnya pengisian aki ini di angka 13, stasioner rendah sampai
15 Mas ya, itu baru normal. Oke Mas ya, mungkin cukup sekian dulu atas berbagi pengalamannya Mas ya, yang aku alamin di motor super aku ini Mas ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, bukan berniatan untuk menggurui Mas ya, karena kita ini kan sharing. Sesama bengkel pemula ini, sesama kreator pemula, ini sharing Mas ya. Apabila ada salah kata dari kami ataupun salah pengerjaannya, mohon dikoreksi Mas ya. Coba kita engine start Mas ya. Kita starter Mas. Apakah kuat Mas ya? Oh, langsung hidup Mas ya. Sekali pencet, langsung hidup, kita matikan. Nah, kita engine start lagi Mas ya. Oh, langsung Mas ya. Mantap Mas ya. Salam pemula. Mantap.